Jelang bergulirnya agenda FIFA Matchday pada bulan Maret 2022 nanti, Timnas Indonesia melalui PSSI tengah mempersiapkan diri untuk mencari lawan pada ajang tersebut. Menurut kabar terbaru, PSSI berencana untuk menghubungi beberapa negara yang salah satunya berbeda konfederasi. Sekjen PSSI Yunus Nusi mengungkapkan bahwa pihaknya melalui Direktur Teknik PSSI Indra Sapri berencana untuk mendatangkan 2 tim dari 4 negara yang menjadi rekomendasi lawan untuk Timnas Indonesia nanti. Pihak PSSI berharap FIFA Matchday bulan depan ada 2 negara yang datang dan beruji coba dengan Timnas Indonesia. Negara yang telah berkomunikasi dengan PSSI antara lain Tajikistan, Uzbekistan, Bangladesh, dan negara yang berasal dari CONCACAF yaitu Suriname. Yunus Nusi mengungkapkan bahwa PSSI berharap mendapatkan satu lawan uji coba yang memiliki peringkat FIFA di atas Timnas Indonesia, dan satu negara lagi berada di bawah Timnas Indonesia. Dari keempat negara rekomendasi tersebut, hanya Bangladesh yang peringkatnya berada di bawah Timnas Indonesia. Berdasarkan ranking FIFA per tanggal 10 Februari 2022, Timnas Indonesia berada di peringkat ke-160 dunia. Berikut ini merupakan peringkat FIFA keempat negara tersebut. Bagaimana komentar kalian? Kabar transfer pertama Arhan dari PSIS Semarang menuju klub Jepang, Tokyo Verdy. Rupanya kabar tersebut sudah tiba di negeri jiran Malaysia. Sejumlah media olahraga di Malaysia tersebut ramai-ramai membahas kepindahan sang bek kiri Timnas Indonesia yang memang cukup mengejutkan itu. Salah satu dari media tersebut adalah Pocket FC. Mereka dengan antusias mengabarkan kepindahan Pratama Arhan dan mendoakan yang terbaik untuk karir sang pemain 20 tahun itu di negeri Sakura. Media tersebut memberitakan kabar seperti berikut. Fullback kiri internasional Indonesia Pratama Arhan secara resmi telah diumumkan sebagai pemain baru kesebelasan J2 League, yakni Tokyo Verdy. Pemberitahuan tersebut datang langsung dari situs resmi klub tersebut, tulis Pocket FC dalam sebuah artikel. Media tersebut juga membahas bagaimana proses transfer Pratama Arhan yang sudah direncanakan oleh Tokyo Verdy sejak Agustus tahun lalu, di mana beberapa bulan jauh sebelum sang Wonderkid memainkan debutnya di Piala AFF 2020, dia sanggup mengantarkan Timnas Indonesia melaju ke final dengan sumbangan 2 gol sebagai pemain inti. Postingan tersebut mengundang netizen Malaysia untuk memberikan tanggapan. Beberapa netizen Malaysia ikut senang dan bahkan memuji para pemain Indonesia yang berani tampil di luar negeri. Salah satu warganet Malaysia yang memberikan tanggapan terhadap berita tersebut seperti halnya akun @xmierul_. Warganet tersebut memberikan tanggapan, "Serono tengok player Indonesia main dekat Jepun atau Korea atau Europe," yang artinya senang melihat pemain Indonesia main di Jepang, Korea, bahkan Eropa. Yang terbaru, Pratama Arhan bermain untuk Tokyo Verdy di Liga 2 Jepang, Asnawi Mangku Alam bermain untuk Ansan Greeners di Liga 2 Korea, dan duet lini depan yaitu Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman yang bermain di FK Senica Liga Slovakia. Semoga kedepannya bintang-bintang muda Timnas Indonesia bisa bermain di luar negeri. Bagaimana komentar kalian? Jadwal pekan ke-22 BRI Liga 1 antara Persela Lamongan menghadapi Persebaya Surabaya yang akan bertempat di Stadion I Gusti Ngurah Rai Bali pada Kamis 10 Februari 2022. Laga ini akan disiarkan secara langsung di Indosiar dan streaming video.com mulai pada pukul 20.45.
Persela Lamongan akan kembali bertemu dengan Persebaya Surabaya dalam lanjutan BRI Liga 1 pada pekan ke-24. Dalam sejarah pertemuan kedua tim, Persela Lamongan dan Persebaya Surabaya kerap meraih hasil imbang. Kedua tim sudah 3 kali berbagi poin dalam 6 pertemuan terakhirnya di semua kompetisi. Artinya dari 6 pertandingan terakhir antara Persela menghadapi Persebaya, 50% diantaranya berakhir imbang. Persela dan Persebaya terakhir kali berbagi poin pada pertemuan pertama di Liga 1 musim ini, ketika mereka bertanding Stadion Maguwoharjo Sleman pada Oktober lalu. Tentunya rekor pertemuan tersebut bisa menjadi pertanda buruk bagi Persebaya Surabaya yang tengah bersaing di papan atas klasmen Liga 1. Bajul Ijo kini berada di peringkat keempat klasmen dengan koleksi 43 poin dari 23 pertandingan. Persebaya tertinggal 2 poin dari Bali United yang menduduki peringkat ketiga. Pada saat bersamaan, Persebaya juga dibayangi oleh Persib Bandung yang kini memiliki poin serupa yakni 43 yang menempati peringkat kelima. Ketatnya selisih poin di antara penghuni papan atas klasmen mengharuskan Persebaya meraih kemenangan atas Persela. Jika gagal mengamankan poin penuh, anak asuh Aji Santoso itu tidak bisa menggusur Bali United dan posisi mereka pun terancam digeser oleh Persib Bandung. Namun catatan pertemuan menghadapi Persela membuat Persebaya rawan tergelincir pada laga nanti. Sebelum menghadapi Persela ini, Persebaya juga tersandung dengan menelan 1 kekalahan dan 1 hasil imbang dalam 2 laga terakhirnya. Secara keseluruhan, persentase kemenangan Persebaya dalam 6 laga terakhir menghadapi Persela Lamongan hanya ada di angka 33%. Bagaimana prediksi kalian tentang pertandingan Persela Lamongan menghadapi Persebaya Surabaya? Timnas Indonesia membatalkan keikutsertaan pada ajang Piala AFF U23 2022 dikarenakan berbagai masalah seperti badai COVID-19 dan para pemain mengalami cedera. PSSI sendiri telah mengumumkan bahwa ada 7 pemain Timnas U23 yang dikonfirmasi terpapar COVID-19. Ditambah lagi 3 pemain lainnya juga mengalami cedera, sehingga Timnas U23 dipastikan batal tampil pada ajang 2 tahunan tersebut. Pembatalan keikutsertaan disampaikan melalui akun resmi PSSI pada Jumat 11 Februari 2022 kemarin. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia merupakan negara dengan basis supporter terbesar di Asia Tenggara. Jadi, apabila AFF U23 tanpa Indonesia, bukan tidak mungkin ajang tersebut akan sepi dalam segi penayangan penonton. Kabar ini tak hanya membuat kecewa supporter Timnas Indonesia, namun juga AFF sebagai penyelenggara. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan bahkan mengaku Presiden AFF Keith Summit sebenarnya ingin Timnas U23 Indonesia untuk tetap ikut pada ajang tersebut. Dilansir dari Bola Sport, Presiden AFF turun langsung dalam hal ini. Hal tersebut disampaikan oleh Muhammad Iriawan. Beliau mengungkapkan, "Kami telah berkomunikasi dengan Presiden AFF. Dia ingin kami tetap kirim Timnas Indonesia U23, tapi kami tak bisa paksakan," ujar Muhammad Iriawan melalui sebuah wawancara. Menurut beliau, Keith Summit yang berasal dari Kamboja itu juga sangat menantikan penampilan Indonesia di Piala AFF U23 2022. Namun pada akhirnya Keith Summit harus kecewa karena PSSI bersikeras agar Timnas U23 mundur pada ajang tersebut. Tim lain juga memberikan respon beragam soal batalnya Timnas U23 Indonesia berlaga. Sebagian besar lawan menyayangkan Garuda Muda tak ikut event yang jadi ajang persiapan SEA Games ini. Bagaimana komentar kalian tentang hal ini? Jadwal BRI Liga 1 pekan ke-25 antara Persib Bandung menghadapi PSIS Semarang yang akan berlangsung pada Selasa 15 Februari 2022. Laga ini akan bertempat di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali yang akan disiarkan secara langsung di Indosiar dan streaming video.com
pada pukul 20.45 waktu Indonesia bagian Barat. Pertandingan antara Persib Bandung menghadapi PSIS Semarang pada laga ke-25 BRI Liga 1 diprediksi akan berjalan seru, mengingat kedua tim punya materi pemain yang terbilang mumpuni. Persib Bandung mempunyai motivasi tinggi lantaran meraih kemenangan 2-1 atas PSS Sleman pada pekan lalu. Di kubu lawan, PSIS Semarang justru tumbang 1-2 dari tim papan bawah Barito Putra sehari sebelumnya. PSIS Semarang tidak dalam kondisi terbaik jelang laga menghadapi Persib. Pelatih PSIS Dragon Jukanovic mengatakan bahwa timnya hanya punya 15 pemain yang tersedia untuk pertandingan hari ini. Dua pemain yang kembali dari timnas U23 Indonesia, Alfeandra Dewangga dan Pratama Arhan telah bergabung dengan skuad, namun tak semuanya bisa bermain. Pelatih asal Montenegro itu berharap jumlah pemain PSIS yang siap tampil bisa bertambah seiring hasil tes COVID-19 yang membaik. Kondisi lumayan berbeda terlihat pada Persib Bandung. Tim berasal dari Jawa Barat itu punya lebih banyak pemain yang bisa dimainkan. Pelatih Persib, Robert Rene Alberts, menyebut beberapa pemainnya telah pulih dari COVID-19. Namun meski begitu, pelatih asal Belanda tersebut tak bisa memastikan para pemain yang usai menjalani karantina akan langsung dimainkan. Jika Persib Bandung berhasil mengalahkan PSIS, maka perolehan poinnya akan menyamai dua tim teratas yakni Arema FC dan Bayangkara FC. Saat ini Persib Bandung berhasil mengumpulkan 46 poin dari 23 pertandingan dan hanya berselisih 3 angka dari dua tim tersebut. Sebaliknya, PSIS yang kini mematok target 5 besar, kini berselisih 11 poin dan 3 posisi dari Persebaya Surabaya. Pada pertemuan terakhir, Persib Bandung berhasil mengalahkan PSIS Semarang berkat gol tunggal Febri Haryadi pada putaran pertama lalu. Bagaimana komentar kalian tentang pertandingan tersebut? Malaysia kalah 2 kali dari Laos pada Piala AFF U23 2022. Beginilah komentar Muhammad Safisali. Mantan striker timnas Malaysia, Safisali, menyarankan agar Harimau Muda seharusnya mundur dari Piala AFF U23 daripada harus gagal setelah kalah dari Laos dalam 2 laga. Dirinya memberikan tanggapan, "Saya pikir lebih baik Malaysia menarik diri daripada menerima kekalahan yang memalukan ini," ucap Safisali dalam sebuah wawancara di channel YouTube Astro Arena pada Senin kemarin. Hal tersebut diungkapkan Safisali karena geram Malaysia tersingkir dari Piala AFF U23 setelah kalah dari Laos 2-0 di pertandingan kedua Grup B pada Senin.
Dengan pasukan yang sepatutnya kita mendapatkan kemenangan, Laos justru bisa berkembang dengan baik. Mereka bisa mengalahkan pasukan kita dan berada lebih baik dari pasukan kita, ucap Sapisali. Dirinya sangat amat kecewa terhadap permainan Malaysia U23. Dia mengungkapkan lebih baik Malaysia menarik diri daripada menerima kekalahan dalam laga tersebut. Selain itu, Malaysia juga harus segera melakukan pembenahan untuk tampil lebih baik pada Piala Asia U23 2022 di Uzbekistan pada Juni mendatang. Saya lihat memang kita perlu melakukan perubahan dari segi pemain dan pembinaan pemain. Kita tekankan klub untuk melepaskan pemain yang bisa membantu tim. Saya rasa itu yang pertama, kata Sapisali. Pada ajang Piala AFF sendiri, Malaysia tergabung di grup B bersama Laos dan 2 kali mendapatkan kekalahan masing-masing. Pada Jumat, Malaysia kalah 2-1 dan pada hari Senin, Malaysia kalah 2-0 dari Laos. Jadwal laga tunda BRI Liga 1 antara PSM Makassar menghadapi Persib Bandung pada Selasa 22 Februari 2022. Laga ini akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali yang akan disiarkan secara langsung di Indosiar dan streaming video.com pada pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Duel klasik era perserikatan akan tersaji kala PSM Makassar menghadapi Persib Bandung dalam laga tunda BRI Liga 1. PSM Makassar akan berusaha bangkit dalam pertandingan ini. Mereka gagal menang dalam 4 laga terakhirnya, termasuk 3 kali kalah secara beruntun. Mereka kini menempati posisi ke-13 klasmen dengan nilai 28 poin. Sementara itu, Persib Bandung akan berusaha menjaga tren positif setelah tak terkalahkan dalam 3 laga terakhirnya, termasuk 2 kali menang saat mengalahkan Persipura dan PSS Sleman. Persib Bandung yang kini berada di jalur perebutan gelar juara tidak boleh kehilangan poin. Klub kebanggaan Jawa Barat ini kini menempati posisi keempat klasmen sementara dengan nilai 50 poin. Di bawah Arema FC, Bali United, dan Bayangkara FC. Dalam 5 pertemuan terakhir antara kedua tim, PSM Makassar dan Persib Bandung sama-sama menang 2 kali, dan 1 laga lagi berakhir dengan imbang. Pertemuan mereka pada putaran pertama lalu di Liga 1 berakhir dengan skor 1-1. Bagaimana komentar kalian tentang pertandingan PSM Makassar menghadapi Persib Bandung? Drawing kualifikasi Piala Asia 2023 akan disiarkan secara langsung di kanal YouTube AFC pada Kamis 24 Februari 2022 mulai pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 24 tim termasuk Timnas Indonesia akan berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 nanti. Nasib Timnas Indonesia ditentukan melalui drawing sesuai dengan pot masing-masing. Undian pembagian grup kualifikasi Piala Asia 2023 putaran ketiga akan diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 24 Februari 2022 mulai pukul 15.00 waktu setempat atau 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sebanyak 24 tim akan dibagi menjadi 6 grup. Dengan masing-masing grup terdiri dari 4 tim. Mereka akan bertanding dengan sistem 1 pertandingan di 6 tempat yang berbeda. 6 negara yang menjadi tuan rumah tersebut antara lain India, Kuwait, Republik Kyrgyzstan, Malaysia, Mongolia, dan Uzbekistan. 6
Nantinya masing-masing juara grup dan 5 runner-up terbaik akan lolos ke Piala Asia. Mereka bergabung dengan Cina dan 12 tim yang lolos langsung dari babak kedua. Dalam undian pembagian grup, Timnas Indonesia berada di pot ketiga bersama Myanmar, Yaman, Afghanistan, Malaysia, dan Maladewa. Bagaimana komentar kalian? Ronde ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 akan berlangsung pada tanggal 8 hingga 14 Juni 2022. Menggunakan format single match dengan satu negara sebagai tuan rumah pada setiap grupnya. Berikut ini merupakan hasil drawing kualifikasi Piala Asia 2023. Grup A terdiri dari Yordania, Kuwait sebagai tuan rumah, Indonesia, dan Nepal. Grup B terdiri dari Palestina, Filipina, Yaman, dan Mongolia sebagai tuan rumah. Grup C terdiri dari Uzbekistan sebagai tuan rumah, Thailand, Maladewa, dan Sri Lanka. Grup D terdiri dari India sebagai tuan rumah, Hong Kong, Afghanistan, dan Kamboja. Grup E terdiri dari Bahrain, Turkmenistan, Malaysia sebagai tuan rumah, dan Bangladesh. Dan terakhir adalah grup F terdiri dari Kyrgyzstan sebagai tuan rumah, Tajikistan, Myanmar, dan Singapura. Dalam 6 grup tersebut nantinya diambil 6 juara grup dan 5 runner-up terbaik. Otomatis timnas Indonesia minimal bisa menjadi 5 negara runner-up terbaik pada ajang kualifikasi Piala Asia 2023 ronde ketiga tersebut. Dengan materi pemain yang sekarang mengandalkan pemain naturalisasi dan pemain yang berkiprah di Eropa dan Asia Timur, menurut admin sendiri peluang timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Asia nanti sangat terbuka lebar. Bagaimana dengan komentar kalian? Jadwal BRI Liga 1 antara Persib Bandung menghadapi Persela Lamongan pada Jumat 25 Februari 2022. Laga ini akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali, yang disiarkan secara langsung di Indosiar dan streaming video.com mulai pukul 18.15 waktu Indonesia bagian Barat. Persib Bandung kini berada di posisi 3 besar klasmen setelah pada Selasa lalu menang 2-0 atas PSM Makassar dengan raihan 53 poin. Menghadapi Persela Lamongan merupakan target Persib untuk naik ke posisi runner-up klasmen sementara BRI Liga 1. Secara head-to-head jika dilihat dari 2 pertandingan terakhir di putaran BRI Liga 1, Maung Bandung berada dalam tren kemenangan sempurna. Persib meraih 2 kemenangan beruntun dan terlihat mulai menjadi tim yang subur dalam mencetak gol. Pada 2 pertandingan terakhir, Persib mengoleksi 5 gol, masing-masing 3 gol saat menghadapi Persipura yang berakhir dengan skor 3-0, dan 2 gol kontra PSM Makassar dalam laga tunda yang berakhir dengan skor 2-0. Berbeda dengan Persela Lamongan, Laskar Joko Tingkir kurang menunjukkan performa menggembirakan selama BRI Liga 1 digelar pada musim ini. Persela Lamongan untuk sementara berada di posisi ke-17 dengan 19 poin. Hanya 1 tingkat dari penghuni dasar klasmen Persiraja Banda Aceh dengan raihan 12 poin.
Persela Lamongan termasuk tim yang terancam terdegradasi. Penampilan buruk Persela Lamongan juga tercermin pada dua laga terakhirnya. Persela mengalami kekalahan beruntun, kalah tipis dalam derby Jatim kontra Persik Kediri dengan skor 1-0. Setelah itu mereka kalah 4-2 dari Barito Putra. Secara umum sepanjang Liga Indonesia digelar, pertemuan antara Persib Bandung dan Persela Lamongan telah mencatatkan 23 pertandingan. Hasilnya cukup berimbang, meski Persib Bandung unggul tipis. Dari 23 pertandingan, Persib mencatatkan kemenangan 9 kali, sementara Persela 8 kali, dengan 6 pertandingan berakhir dengan imbang. Pada pertemuan di putaran pertama lalu, Persib Bandung berhasil menumbangkan Persela Lamongan dengan skor 3-1. Bagaimana komentar kalian? Jadwal BRI Liga 1 antara Persib Bandung menghadapi Persela Lamongan pada Jumat 25 Februari 2022. Laga ini akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali, yang disiarkan secara langsung di Indosiar dan streaming video.com mulai pukul 18:15 waktu Indonesia bagian Barat. Persib Bandung kini berada di posisi 3 besar klasmen setelah pada Selasa lalu menang 2-0 atas PSM Makassar dengan raihan 53 poin. Menghadapi Persela Lamongan merupakan target Persib untuk naik ke posisi runner-up klasmen sementara BRI Liga 1. Secara head-to-head jika dilihat dari dua pertandingan terakhir di putaran BRI Liga 1, Maung Bandung berada dalam tren kemenangan sempurna. Persib meraih 2 kemenangan beruntun dan terlihat mulai menjadi tim yang subur dalam mencetak gol. Pada 2 pertandingan terakhir, Persib mengoleksi 5 gol, masing-masing 3 gol saat menghadapi Persipura yang berakhir dengan skor 3-0, dan 2 gol kontra PSM Makassar dalam laga tunda yang berakhir dengan skor 2-0. Berbeda dengan Persela Lamongan, Laskar Joko Tingkir kurang menunjukkan performa menggembirakan selama BRI Liga 1 digelar pada musim ini. Persela Lamongan untuk sementara berada di posisi ke-17 dengan 19 poin. Hanya 1 tingkat dari penghuni dasar klasmen Persiraja Banda Aceh dengan raihan 12 poin. Persela Lamongan termasuk tim yang terancam terdegradasi. Penampilan buruk Persela Lamongan juga tercermin pada 2 laga terakhirnya. Persela mengalami kekalahan beruntun, kalah tipis dalam derby Jatim kontra Persik Kediri dengan skor 1-0. Setelah itu mereka kalah 4-2 dari Barito Putra. Secara umum sepanjang Liga Indonesia digelar, pertemuan antara Persib Bandung dan Persela Lamongan telah mencatatkan 23 pertandingan. Hasilnya cukup berimbang, meski Persib Bandung unggul tipis. Dari 23 pertandingan, Persib mencatatkan kemenangan 9 kali, sementara Persela 8 kali, dengan 6 pertandingan berakhir dengan imbang. Pada pertemuan di putaran pertama lalu, Persib Bandung berhasil menumbangkan Persela Lamongan dengan skor 3-1. Bagaimana komentar kalian? Live RCTI, pertandingan Timnas Indonesia U23 menghadapi Myanmar U23 di matchday keempat sepak bola putra grup SEA Games 2021 yang akan berlangsung pada Minggu 15 Mei 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita lanjut video ini, angka baiknya kalian subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan informasi seputar Timnas Indonesia. Laga melawan Myanmar menjadi pertandingan yang menentukan lolos atau tidaknya skuad Garuda Muda ke babak semifinal SEA Games 2021.
Saat ini persaingan di grup A tinggal menyisakan 3 tim, yakni Indonesia, Myanmar, dan Vietnam yang tengah berburu 2 tiket ke babak selanjutnya. Dengan jadwal dan posisi klasemen saat ini, Vietnam dalam posisi yang diuntungkan. Mereka hanya membutuhkan hasil seri untuk lolos, karena menurut jadwal, Vietnam bermain setelah Indonesia menghadapi Myanmar. Indonesia dan Myanmar akan berebut tiket semifinal saat berhadapan. Karena unggul selisih gol, Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos karena berdasarkan aturan dari panitia SEA Games. Jika poin akhir antar tim sama, yang akan menentukan pertama adalah selisih gol. Timnas Indonesia akan lebih aman bila mampu menang atas Myanmar. Kemenangan itu juga berpotensi mengantar Garuda Muda memuncaki klasemen dengan catatan Vietnam imbang atau kalah lawan Timor Leste. Bila Vietnam menang, Indonesia akan lolos sebagai runner-up. Bagaimana komentar kalian? Tulis di bawah. Live RCTI, pertandingan Timnas Indonesia U23 menghadapi Myanmar U23 di matchday keempat sepak bola putra grup SEA Games 2021 yang akan berlangsung pada Minggu 15 Mei 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita lanjut video ini, angka baiknya kalian subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan informasi seputar Timnas Indonesia. Laga melawan Myanmar menjadi pertandingan yang menentukan lolos atau tidaknya skuad Garuda Muda ke babak semifinal SEA Games 2021. Saat ini persaingan di grup A tinggal menyisakan 3 tim, yakni Indonesia, Myanmar, dan Vietnam yang tengah berburu 2 tiket ke babak selanjutnya. Dengan jadwal dan posisi klasemen saat ini, Vietnam dalam posisi yang diuntungkan. Mereka hanya membutuhkan hasil seri untuk lolos, karena menurut jadwal, Vietnam bermain setelah Indonesia menghadapi Myanmar. Indonesia dan Myanmar akan berebut tiket semifinal saat berhadapan. Karena unggul selisih gol, Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos karena berdasarkan aturan dari panitia SEA Games. Jika poin akhir antar tim sama, yang akan menentukan pertama adalah selisih gol. Timnas Indonesia akan lebih aman bila mampu menang atas Myanmar. Kemenangan itu juga berpotensi mengantar Garuda Muda memuncaki klasemen dengan catatan Vietnam imbang atau kalah lawan Timor Leste. Bila Vietnam menang, Indonesia akan lolos sebagai runner-up. Bagaimana komentar kalian? Tulis di bawah. Live RCTI, pertandingan Timnas Indonesia U23 menghadapi Myanmar U23 di matchday keempat sepak bola putra grup SEA Games 2021 yang akan berlangsung pada Minggu 15 Mei 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita lanjut video ini, angka baiknya kalian subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan informasi seputar Timnas Indonesia. Laga melawan Myanmar menjadi pertandingan yang menentukan lolos atau tidaknya skuad Garuda Muda ke babak semifinal SEA Games 2021. Saat ini persaingan di grup A tinggal menyisakan 3 tim, yakni Indonesia, Myanmar, dan Vietnam yang tengah berburu 2 tiket ke babak selanjutnya. Dengan jadwal dan posisi klasemen saat ini, Vietnam dalam posisi yang diuntungkan. Mereka hanya membutuhkan hasil seri untuk lolos, karena menurut jadwal, Vietnam bermain setelah Indonesia menghadapi Myanmar. Indonesia dan Myanmar akan berebut tiket semifinal saat berhadapan. Karena unggul selisih gol, Indonesia hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos karena berdasarkan aturan dari panitia SEA Games. Jika poin akhir antar tim sama, yang akan menentukan pertama adalah selisih gol. Timnas Indonesia akan lebih aman bila mampu menang atas Myanmar. Kemenangan itu juga berpotensi mengantar Garuda Muda memuncaki klasemen dengan catatan Vietnam imbang atau kalah lawan Timor Leste. Bila Vietnam menang, Indonesia akan lolos sebagai runner-up. Bagaimana komentar kalian? Tulis di bawah. Kejutan terjadi di grup B, di luar dugaan Malaysia ditahan imbang Kamboja di pertandingan terakhir.
Sebelum kita lanjut video ini, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan informasi seputar Timnas Indonesia. Indonesia kemungkinan di semifinal lawan Thailand. Kejutan terjadi pada pertandingan terakhir grup B cabang sepak bola SEA Games 2021. Di luar dugaan Malaysia ditahan imbang Kamboja 2-2. Jadi, siapa lawan Timnas Indonesia di semifinal? Siapapun lawannya, baik Malaysia maupun Thailand, kita semua harus optimis bahwa Timnas Indonesia mampu untuk mengalahkan lawannya dan lolos ke final. Karena pada SEA Games kali ini, semua tim baik di grup A maupun grup B dalam permainannya tidak ada yang konsisten. Garuda Muda sendiri di pertandingan awal, kualitasnya sempat diragukan saat dibantai Vietnam dengan skor 3-0. Namun pada pertandingan kedua hingga keempat, Garuda Muda berhasil bangkit dan menyapu bersih kemenangan dalam 3 laga tersebut. Sementara Vietnam, setelah membantai Indonesia 3-0, justru permainan mereka sedikit menurun. Mereka ditahan imbang Filipina 0-0 dan menang susah payah saat meladeni Myanmar pada pertandingan ketiga. Sementara di grup B, pada pertandingan awal di luar dugaan Malaysia berhasil mengalahkan Thailand dengan skor 2-1. Akan tetapi pada 2 laga terakhir, Malaysia justru bermain imbang dengan Singapura dan Kamboja. Sementara Thailand perlahan bangkit dan mampu membantai Singapura dan Kamboja dengan skor yang sama yaitu 5-0. Sekedar informasi, pertandingan semifinal sendiri akan berlangsung pada Kamis, 19 Mei 2022. Pertandingan pertama juara grup A bertemu runner-up grup B pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pertandingan kedua juara grup B bertemu runner-up grup A. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Timnas Indonesia U20 juga berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor 3-1 dalam laga terakhir penyisihan grup A cabang sepak bola SEA Games 2021. Gol pertama dicetak oleh Egy Maulana Fikri di menit ke-5. Witan Sulaiman berhasil menggandakan keunggulan Indonesia saat menerima umpan dari Ricky Kambuaya di menit ke-9. Pada tambahan waktu babak pertama, Indonesia berhasil menambah skor menjadi 3-0 lewat tendangan Marcelino Ferdinand. Babak pertama berakhir dengan skor 3-0 untuk keunggulan Timnas Indonesia. Di babak kedua, Indonesia coba menyerang. Beberapa peluang tercipta, namun tidak ada satupun gol yang disarankan Garuda Muda. Justru Myanmar yang berhasil memperkecil keunggulan menjadi 3-1 pada menit ke-67. Di sisa pertandingan tidak ada gol yang tercipta. Skor akhir 3-1 kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Myanmar. Dengan hasil ini, Garuda Muda lolos ke semifinal dan untuk penentuan juara grup menunggu hasil pertandingan Vietnam melawan Timor Leste. Kejutan terjadi di grup B, Thailand diprediksi menjadi lawan Timnas Indonesia U23 pada semifinal SEA Games 2021. Timnas U23 Indonesia sudah memastikan diri sebagai runner-up grup A SEA Games 2021 dengan koleksi 9 poin. Hal tersebut didapatkan setelah Indonesia berhasil menumbangkan Myanmar dengan skor 3-1 di laga terakhir. Sementara itu juara grup A diraih oleh Vietnam yang mengantongi 10 poin usai mengalahkan Timor Leste 2-0. Dengan hasil ini, Vietnam dan Indonesia lolos ke semifinal SEA Games 2021 sebagai wakil dari grup A. Pertandingan semifinal cabang sepak bola putra dijadwalkan akan berlangsung pada Kamis, 19 Mei 2022. Semifinal pertama, juara grup A Vietnam akan menghadapi runner-up grup B pada Kamis 19 Mei 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Semifinal kedua, juara grup B akan menghadapi runner-up grup A yaitu Indonesia pada Kamis 19 Mei 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Garuda Muda harus menunggu hasil akhir grup B untuk memastikan calon lawan mereka di laga semifinal. Pertandingan terakhir grup B akan dilaksanakan pada Senin, 16 Mei 2022. Hasil mengejutkan terjadi pada pertandingan pertama grup B, di mana Malaysia yang digadang-gadang akan menjadi juara grup, justru ditahan imbang oleh Kamboja dengan skor 2-2. Dengan hasil ini, kemungkinan besar Indonesia akan menghadapi Thailand di semifinal. Thailand sendiri baru akan bermain malam ini menghadapi Laos yang diprediksi akan menang mudah. Jika Thailand menang, maka perolehan poin Thailand adalah 9, yang artinya menjadi juara grup B.
Sementara Malaysia menjadi runner-up dengan 8 poin. Bagaimana komentar kalian? Tulis di bawah. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too. Berlangsung pada Kamis 19 Mei 2022. Semifinal SEA Games cabang sepak bola antara Timnas Indonesia menghadapi Thailand serta Vietnam menghadapi Malaysia. Sebelum kita lanjut video ini, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan informasi seputar Timnas Indonesia. Berikut ini merupakan klasemen akhir babak penyisihan grup SEA Games 2021 cabang olahraga sepak bola. Di grup A, Vietnam keluar sebagai juara grup A setelah mengoleksi 10 poin, hasil 3 kali menang dan 1 kali imbang. Sementara Indonesia sebagai runner-up grup A mempunyai 9 poin, hasil 3 kali menang dan 1 kali kalah. Sementara di grup B, Thailand keluar sebagai juara grup B setelah mengoleksi 9 poin, hasil 3 kali menang dan 1 kali kalah. Sementara Malaysia sebagai runner-up grup B mempunyai 8 poin, hasil 2 kali menang dan 2 kali imbang. Semifinal sendiri akan berlangsung pada Kamis 19 Mei 2022. Semifinal pertama mempertemukan Vietnam melawan Malaysia yang akan berlangsung pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara semifinal kedua mempertemukan Thailand dengan Indonesia yang akan berlangsung pada malam hari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia yang sempat diragukan kualitasnya karena kalah telak 3-0 dari Vietnam di pertandingan pertama, kini mulai menemukan strategi permainan yang pas. Hal tersebut tak lepas dari sang pelatih, Sintayong yang selalu melakukan perubahan strategi pada setiap laga tergantung lawan yang dihadapi. Saat berjumpa Filipina, Sintayong meminta Garuda Muda untuk bermain bersabar dan lebih mengandalkan serangan balik cepat. Itu karena Sintayong melihat postur badan pemain Filipina yang tinggi, tetapi untuk gerakan memutar badan agak terlambat, sehingga Sintayong meminta anak asuhnya untuk memanfaatkan ruang kosong dan mengandalkan serangan balik. Sementara itu saat menghadapi Myanmar, Sintayong memberikan arahan supaya para pemain timnas melakukan pressing di awal laga dan menyerang total. Sehingga timnas U23 berhasil mencetak 3 gol di babak pertama yang membuat mental pemain Myanmar menurun. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Berlangsung pada Kamis 19 Mei 2022. Semifinal SEA Games cabang sepak bola antara Timnas Indonesia menghadapi Thailand serta Vietnam menghadapi Malaysia. Sebelum kita lanjut video ini, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan informasi seputar Timnas Indonesia.
Berikut ini merupakan klasemen akhir babak penyisihan grup SEA Games 2021 cabang olahraga sepak bola. Di grup A, Vietnam keluar sebagai juara grup A setelah mengoleksi 10 poin, hasil 3 kali menang dan 1 kali imbang. Sementara Indonesia sebagai runner-up grup A mempunyai 9 poin, hasil 3 kali menang dan 1 kali kalah. Sementara di grup B, Thailand keluar sebagai juara grup B setelah mengoleksi 9 poin, hasil 3 kali menang dan 1 kali kalah. Sementara Malaysia sebagai runner-up grup B mempunyai 8 poin, hasil 2 kali menang dan 2 kali imbang. Semifinal sendiri akan berlangsung pada Kamis 19 Mei 2022. Semifinal pertama mempertemukan Vietnam melawan Malaysia yang akan berlangsung pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara semifinal kedua mempertemukan Thailand dengan Indonesia yang akan berlangsung pada malam hari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia yang sempat diragukan kualitasnya karena kalah telak 3-0 dari Vietnam di pertandingan pertama, kini mulai menemukan strategi permainan yang pas. Hal tersebut tak lepas dari sang pelatih, Sintayong yang selalu melakukan perubahan strategi pada setiap laga tergantung lawan yang dihadapi. Saat berjumpa Filipina, Sintayong meminta Garuda Muda untuk bermain bersabar dan lebih mengandalkan serangan balik cepat. Itu karena Sintayong melihat postur badan pemain Filipina yang tinggi, tetapi untuk gerakan memutar badan agak terlambat, sehingga Sintayong meminta anak asuhnya untuk memanfaatkan ruang kosong dan mengandalkan serangan balik. Sementara itu saat menghadapi Myanmar, Sintayong memberikan arahan supaya para pemain timnas melakukan pressing di awal laga dan menyerang total. Sehingga timnas U23 berhasil mencetak 3 gol di babak pertama yang membuat mental pemain Myanmar menurun. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Pertandingan pertama Piala AFF U16 2022 antara Timnas Indonesia U16 menghadapi Filipina akan digelar di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Para pendukung Timnas Indonesia tak perlu risau usai kegagalan Timnas U19 di ajang Piala AFF U19 2022. Pasalnya, gelaran Piala AFF U16 2022 bakal kembali digelar di Indonesia pada 31 Juli hingga 12 Agustus 2022 mendatang. Fans Timnas Indonesia, khususnya untuk masyarakat Yogyakarta, bakal mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah Piala AFF U16 2022. Piala AFF U16 2022 bakal digelar di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan akan menggunakan 2 stadion, yaitu Stadion Sultan Agung, Bantul dan Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Terakhir kali, Indonesia mengantongi status tuan rumah saat Piala AFF U16 edisi 2018 silam, tepatnya di kota Sidoarjo, Jawa Timur. Saat itu, Timnas U16 Indonesia asuhan Fakhri Husaini berhasil menjadi juara, usai mengalahkan Thailand dengan skor 4-3 lewat drama adu penalti. Setelah itu, Timnas U16 Indonesia belum mampu lagi jadi juara. Pada edisi terakhir di tahun 2019 lalu, Timnas U16 Indonesia yang diperkuat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan keluar sebagai peringkat ketiga. Pada edisi kali ini, Piala AFF U16 bakal diikuti seluruh anggota AFF, termasuk Australia. Piala AFF U162022 bakal dibagi dalam 3 grup. Sistem yang bakal diadopsi Piala AFF U16 kali ini langsung mengambil 4 semifinalis dari 3 grup. Keempat tim tersebut berasal dari 3 tim juara grup dan 1 runner-up grup terbaik. Pada laga perdana Timnas U16 Indonesia bakal menjajal kekuatan Filipina pada Minggu 31 Juli 2022 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Berlangsung pada Kamis 19 Mei 2022. Semifinal SEA Games cabang sepak bola antara Timnas Indonesia menghadapi Thailand serta Vietnam menghadapi Malaysia. Sebelum kita lanjut video ini, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan informasi seputar Timnas Indonesia.
Berikut ini merupakan klasemen akhir babak penyisihan grup SEA Games 2021 cabang olahraga sepak bola. Di grup A, Vietnam keluar sebagai juara grup A setelah mengoleksi 10 poin, hasil 3 kali menang dan 1 kali imbang. Sementara Indonesia sebagai runner-up grup A mempunyai 9 poin, hasil 3 kali menang dan 1 kali kalah. Sementara di grup B, Thailand keluar sebagai juara grup B setelah mengoleksi 9 poin, hasil 3 kali menang dan 1 kali kalah. Sementara Malaysia sebagai runner-up grup B mempunyai 8 poin, hasil 2 kali menang dan 2 kali imbang. Semifinal sendiri akan berlangsung pada Kamis 19 Mei 2022. Semifinal pertama mempertemukan Vietnam melawan Malaysia yang akan berlangsung pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sementara semifinal kedua mempertemukan Thailand dengan Indonesia yang akan berlangsung pada malam hari pukul 19 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia yang sempat diragukan kualitasnya karena kalah telak 3-0 dari Vietnam di pertandingan pertama, kini mulai menemukan strategi permainan yang pas. Hal tersebut tak lepas dari sang pelatih, Sintayong yang selalu melakukan perubahan strategi pada setiap laga tergantung lawan yang dihadapi. Saat berjumpa Filipina, Sintayong meminta Garuda Muda untuk bermain bersabar dan lebih mengandalkan serangan balik cepat. Itu karena Sintayong melihat postur badan pemain Filipina yang tinggi, tetapi untuk gerakan memutar badan agak terlambat, sehingga Sintayong meminta anak asuhnya untuk memanfaatkan ruang kosong dan mengandalkan serangan balik. Sementara itu saat menghadapi Myanmar, Sintayong memberikan arahan supaya para pemain timnas melakukan pressing di awal laga dan menyerang total. Sehingga timnas U23 berhasil mencetak 3 gol di babak pertama yang membuat mental pemain Myanmar menurun. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Berlangsung sore hari pertandingan Timnas Indonesia menghadapi Thailand dalam babak semifinal SEA Games 2021. Sebelum kita lanjut video ini, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu channel YouTube ini supaya tidak ketinggalan info Timnas terbaru. Disiarkan secara langsung di RCTI dan iNews TV pada sore hari, Kamis 19 Mei 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pertandingan semifinal SEA Games 2021 cabang sepak bola antara timnas Indonesia U23 menghadapi Thailand U23. Laga ini agar bertempat di Stadion Tien Truong, Provinsi Nam Dinh. Garuda Muda kini tengah fokus menjalani sesi latihan untuk menghadapi laga 4 besar. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh pelatih timnas U23 Indonesia, Sintayong, di laman resmi PSSI. Untuk lawan Thailand, kami memang harus benar-benar fokus pada pertandingan, karena Thailand ini salah satu tim terbaik di Asia Tenggara. Jadi kemarin kami istirahat total, karena pindah jauh sekali hampir 3 jam dari PU tuh ke Nam Dinh, kata Sintayong. Kondisi lapangan di sini lebih baik. Maksudnya walaupun ada rumput yang sedikit jelek, tapi lebih baik daripada PU tuh. Saat bertanding melawan Thailand, timnas U23 Indonesia tidak akan dibantu oleh Asnawi Mangkualam karena sang pemain mendapatkan akumulasi kartu kuning. Namun kabar baiknya, Sadil Ramdhani bakal kembali merapat ke timnas U23 Indonesia. Jadi untuk Asnawi tidak bisa dimainkan karena akumulasi kartu kuning, dan untuk Sadil besok akan sampai di Vietnam, kata Sintayong. Untuk Sadil Ramdhani, kami akan lihat dulu kondisi pemain tersebut seperti apa dan nanti akan dipikirkan dimainkan atau tidak di tanggal 19 nanti. Tambahnya kita doakan semoga timnas Indonesia dapat memenangi pertandingan besok sehingga lolos ke laga final untuk berkesempatan mendapatkan emas di ajang SEA Games edisi kali ini. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Thailand pada babak semifinal sepak bola SEA Games 2021. Pertandingan ini akan bertempat di Stadion Tien Truong, Kamis 19 Mei 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita lanjut video, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu channel YouTube ini, supaya tidak ketinggalan info terbaru Timnas Indonesia. Pada laga ini, Timnas Indonesia U23 dipastikan tidak bisa diperkuat Asnawi Mangkualam Bahar. Bek Ansan Greeners tersebut harus absen karena terganjal akumulasi kartu.
Beredar kabar, Rio Fahmi akan menggantikan Asnawi Mangkualam. Akan tetapi Sintayong memiliki pertimbangan lain karena Rio Fahmi dalam beberapa pertandingan dinilai kurang maksimal. Kemungkinan besar Rahmat Irianto akan menggantikan posisi Asnawi. Pemain Persib Bandung ini memang bisa dimainkan di beberapa posisi. Selain itu, kabar baik juga datang menghampiri timnas Indonesia. Skuad Garuda sudah bisa diperkuat Sadil Ramdhani. Sebab pemain Sabah FC tersebut sudah kembali ke Vietnam untuk membantu timnas Indonesia U23. Sintayong diyakini tidak akan banyak mengubah komposisi tim saat menghadapi Thailand. Dia akan menurunkan skuad terbaik untuk meladeni tim Gajah Perang. Di sektor penjaga gawang, sosok Fernando Sutariadi akan terus mendapat kepercayaan Sintayong. Kiper asal Semarang itu tak tergantikan dalam 3 pertandingan terakhir. Itu tidak lepas dari penampilan apik penjaga gawang Persebaya Surabaya tersebut. Total ia mencatatkan 12 penyelamatan sepanjang babak penyisihan. Penyelamatan terbanyak dicatatkan ketika timnas Indonesia U23 menang 3-1 atas Myanmar. Dia juga mampu menggagalkan penalti Timor Leste. Untuk sektor belakang, posisi bek tengah akan tetap dipercayakan kepada duet Rizky Ridho dan Fahrudin Arianto. Keduanya telah membuktikan kualitasnya dalam mengawal pertahanan selama babak penyisihan. Sementara di sisi kanan kiri pertahanan, Sintayong kemungkinan akan mempercayakan kepada Rahmat Irianto dan Dewangga. Rahmat Irianto kemungkinan akan menggantikan Asnawi Mangkualam yang dipastikan absen. Lini tengah juga tidak akan banyak berubah. Dua gelandang Persib Bandung, Mark Klok dan Ricky Kambuaya bakal kembali percaya Sintayong. Satu tempat lainnya kemungkinan akan diisi oleh Syahrian Abimanyu. Dia 2 kali dipasang sebagai starter dari 4 pertandingan di babak penyisihan. Untuk sektor penyerang, Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman akan mengisi sektor sayap kanan dan kiri timnas Indonesia U23. Keduanya merupakan penyumbang gol terbanyak skuad Garuda. Sementara Muhammad Ridwan kemungkinan akan menjadi ujung tombak skuad Garuda. Dia sudah menyumbang 1 gol untuk timnas Indonesia U23. Bagaimana menurut kalian? Tulis susunan pemain versi kalian. Jadwal terbaru timnas Indonesia U19 menghadapi Thailand dalam fase grup Piala AFF U19 2022. Sebelum kita lanjut video ini, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan informasi seputar sepak bola Indonesia, khususnya timnas Indonesia. Setelah ditahan imbang Vietnam pada laga pertama dan menang dengan skor 7-0 menghadapi Brunei Darussalam di pertandingan kedua, kini timnas Indonesia U19 telah menemukan pola permainannya. Meski begitu, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus tetap fokus, mengingat lawan yang akan dihadapi sering menyulitkan, yaitu Thailand. Thailand U19 untuk sementara berada di puncak klasmen hasil 2 kali kemenangan atas Filipina dan Myanmar. Sementara itu, Indonesia berada di posisi kedua klasmen dengan raihan 4 poin, unggul selisih gol dari Vietnam. Bisa dibilang laga antara Indonesia menghadapi Thailand menjadi penentu langkah Garuda Muda, mengingat persaingan di grup A sangat ketat. Jika Indonesia berhasil memenangi pertandingan tersebut, tentunya langkah menuju semifinal sangat terbuka. Pelatih Sintayong menatap laga menghadapi Thailand dengan optimis, meskipun rekor tidak berpihak kepadanya. Dirinya menyimpan keyakinan bahwa menurutnya skuad Garuda Muda Indonesia terus mengalami peningkatan. Sementara itu, pelatih Thailand Salvador Garcia menilai laga menghadapi Indonesia menjadi laga berat bagi timnya. Namun dirinya menilai bahwa Thailand U19 kini mengalami progres yang cukup baik. Dia juga berharap anak asuhnya mampu melanjutkan tren positif dan meraih kemenangan ketiga. Pertandingan antara Indonesia menghadapi Thailand sendiri akan digelar di tempat yang sama,
yaitu Stadion Patriot Bekasi, dan disiarkan secara langsung di Indosiar mulai pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Inilah respon pelatih Thailand, Alexander Manopolking, setelah mengetahui Sintayong memantau permainannya. Sebelum kita lanjut video ini, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info timnas terbaru. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, sempat hadir pada pertandingan terakhir Thailand di penyisihan grup B melawan Laos, Senin, 16 Mei 2022. Tujuan kedatangan Sintayong ke pertandingan tersebut tidak lain adalah untuk membaca permainan lawan. Selain laga Thailand menghadapi Laos, dia juga berada di tempat yang sama untuk melihat pertandingan Malaysia menghadapi Kamboja. Mengetahui kedatangan Sintayong, pelatih Thailand, Alexander Manopolking tidak gusar. Manopolking memaklumi kehadiran Sintayong ke stadion untuk memantau permainan lawan. Di sisi lain, Polking tak takut dengan kekuatan Indonesia yang akan berjumpa pada semifinal SEA Games nanti. Dalam jumpa pers, Manopolking justru memuji skuad Indonesia di ajang SEA Games kali ini. Menurutnya, Indonesia adalah tim terkuat di turnamen dibandingkan Vietnam. Walaupun di pertandingan pertama Indonesia bermain sangat buruk sehingga menelan kekalahan telak 3-0 dari Vietnam. Namun Manopolking mengungkapkan bahwa Indonesia dalam 2 laga terakhir bermain sangat baik dan perlahan mulai menemukan strategi yang cocok. Bagi Sintayong, ajang semifinal SEA Games kali ini merupakan pembuktian bagi dirinya dan skuad Garuda Muda untuk membalaskan kekalahan atas Manopolking pada ajang AFF tahun lalu. Bagaimana komentar kalian? Tulis di bawah. Akan segera berlangsung pertandingan Indonesia U19 menghadapi Brunei Darussalam dalam laga penyisihan grup A Piala AFF U19 2022. Laga ini bertempat di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi yang disiarkan secara langsung di Indosiar dan streamingvideo.com mulai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Timnas U19 akan melakoni laga penting menghadapi Brunei Darussalam. Sintayong sendiri menargetkan kemenangan besar dalam laga ini. Hal tersebut dikarenakan persaingan klasemen di grup A sangat ketat. Terlebih sebelumnya, Myanmar berhasil membantai Brunei dengan skor 7-0. Setelah meraih hasil imbang lawan Vietnam di laga perdana, torehan 3 poin di laga lawan Brunei menjadi sebuah hal yang wajib bila Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan ingin membuka peluang untuk lolos ke babak berikutnya. Selisih gol menjadi diperhatikan lantaran ada potensi timnas Indonesia U19 bakal punya poin yang sama dengan tim lain di akhir fase grup. Karena itu, kemenangan telak atas Brunei bisa jadi nilai tambah untuk skuad arahan Sintayong-nya. Live di Indosiar pada Rabu 6 Juli 2022. Pertandingan Timnas Indonesia U19 menghadapi Thailand di laga ketiga grup A Piala AFF U19 2022. Pertandingan Indonesia U19 menghadapi Thailand U19 akan kembali bertempat di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi pada Rabu 6 Juli 2022. Yang akan disiarkan secara langsung di Indosiar dan streamingvideo.com pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Timnas U19 menyambut laga ini dengan modal yang positif. Kemenangan telak atas Brunei Darussalam menambah kepercayaan diri Hoki Caraka dan kawan-kawan untuk kembali meraih hasil positif atas Thailand. Namun kemenangan melawan Thailand sudah pasti akan lebih sulit diraih. Garuda Muda wajib bermain tanpa celah untuk bisa mengalahkan tim Gajah Perang.
Kedua tim saat ini dihadapkan pada jadwal yang padat, yaitu bermain 2 hari sekali dalam 10 hari. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik dan stamina para pemain. Di laga melawan Thailand besok, timnas U19 akan bertumpu pada Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuate yang hanya bermain selama 45 menit saat menang atas Brunei Darussalam. Sementara itu, Hoki Caraka yang baru saja mencetak 4 gol juga diharapkan bisa kembali mencetak gol pada laga besok. Akan segera dimulai pertandingan antara timnas Indonesia U19 menghadapi Thailand U19 dalam laga ketiga Piala AFF U19 2022. Pertandingan Indonesia U19 menghadapi Thailand U19 akan kembali bertempat di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi pada Rabu 6 Juli 2022 yang akan disiarkan secara langsung di Indosiar dan streamingvideo.com pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Timnas U19 menyambut laga ini dengan modal yang positif. Kemenangan telak atas Brunei Darussalam menambah kepercayaan diri Hoki Caraka dan kawan-kawan untuk kembali meraih hasil positif atas Thailand. Namun kemenangan melawan Thailand sudah pasti akan lebih sulit diraih. Garuda Muda wajib bermain tanpa celah untuk bisa mengalahkan tim Gajah Perang. Kedua tim saat ini dihadapkan pada jadwal yang padat, yaitu bermain 2 hari sekali dalam 10 hari. Hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik dan stamina para pemain. Di laga melawan Thailand besok, timnas U19 akan bertumpu pada Marcelino Ferdinand dan Ronaldo Kuate yang hanya bermain selama 45 menit saat menang atas Brunei Darussalam. Sementara itu, Hoki Caraka yang baru saja mencetak 4 gol juga diharapkan bisa kembali mencetak gol pada laga besok.